Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Mulia Utomo. Pada kesempatan ini Pak Mul akan menyampaikan materi tentang sistem pengisian, di mana nanti Pak Mul akan menyampaikan tentang satu, mengidentifikasi komponen-komponen alternator, dan selanjutnya memeriksa komponen-komponen alternator. Anak-anakku, di sini sudah ada alternator yang sudah terbongkar. Di sini kita akan mengidentifikasi beberapa komponen dan menjelaskan fungsi dari komponen-komponen tersebut. Yang pertama di sini ada puli. Nah, puli nanti yang akan menghubungkan antara putaran mesin dengan putaran alternator. Kita ketahui bersama bahwasanya fungsi dari sistem pengisian adalah untuk menghasilkan arus listrik untuk mengisi muatan listrik yang ada pada baterai. Maka di sini fungsi dari alternator secara keseluruhan adalah untuk mengubah gerakan mekanik menjadi gerakan listrik. Nah, di sini ada puli yang berfungsi untuk menghubungkan putaran mesin dengan putaran alternator. Yang kedua, di sini ada kipas. Ini adalah kipas, di mana fungsi kipas adalah untuk mendinginkan komponen-komponen yang ada di dalam alternator, baik itu di sini ada rotor coil, di sini ada stator coil, juga ada dioda. Komponen selanjutnya adalah di sini yang namanya rotor coil, di mana rotor coil nanti adalah bagian yang berputar, berfungsi untuk menghasilkan medan magnet. Nah, di sini ada kuku-kuku kutub yang fungsinya untuk menguatkan medan magnet yang dihasilkan oleh rotor coil, di mana ujung-ujung field coil akan terhubung dengan slip ring. Ini namanya slip ring. Slip ring ini nanti akan berfungsi untuk menghubungkan rangkaian dari luar, arus yang masuk dari luar menuju ke rotor coil. Ini adalah fungsi dari slip ring, tentunya nanti akan terhubung dengan brush. Sedangkan di sini ini adalah bagian mekanik, di sini adalah bearing sebagai tumpuan supaya nanti kondisi dari rotor coil akan bisa berputar. Oke, selanjutnya anak-anakku, kita menginjak bagian selanjutnya adalah di sini ada namanya komponen atau bagian yang diam. Di sini ada belitan atau coil, ini namanya stator coil, di mana fungsi dari stator coil adalah untuk menghasilkan tegangan listrik. Nah, di sini adalah tegangan listrik yang disalurkan adalah 3 fase. Nanti akan disearahkan dengan menggunakan dioda. Nah, di sini ada 3 fase, di mana nanti salah satu ujung dari ketiga fase tersebut akan terhubung dengan yang namanya ini adalah yang dikatakan dengan titik N, nanti yang akan keluar di titik N. Selanjutnya di sini ada rectifier atau dioda, di mana fungsi dari dioda adalah kalau di sini nanti akan menghasilkan muatan listrik atau tegangan listrik 3 fase dalam bentuk arus AC, maka nanti dikarenakan baterai adalah sumber arus listrik DC,
maka tegangan yang dihasilkan dalam bentuk AC tersebut akan disearahkan dengan menggunakan dioda. Nah, ini ada biasanya ada 6 dioda, 3 positif dan 3 negatif. Jadi fungsi dari dioda adalah untuk menyearahkan arus listrik AC yang dihasilkan oleh stator menjadi tegangan atau arus DC. Dan selanjutnya di sini adalah yang namanya komponen brush, di mana komponen brush di sini akan berfungsi untuk menghubungkan antara rangkaian luar dengan rangkaian dalam artian di sini adalah terhubung dengan rotor coil. Nah, tentunya tadi saya sebutkan nanti akan terhubung atau lewat dengan yang namanya slip ring. Anak-anakku, demikian sebelum kita menginjak pada pemeriksaan, tentunya di sini sudah perlu diketahui bahwasannya di sini nanti ada 3 buah terminal, di mana terminal tersebut akan terhubung dengan ini pada tutupnya. Nah, ini terminalnya di sini. Pada tutupnya nanti akan terhubung dengan terminal F, terminal N, dan terminal E, di mana N adalah terminal netral. Yang saya sampaikan tadi, netral nanti merupakan gabungan dari salah satu ujung pada stator coil. F singkatan dari field coil nanti yang akan terhubung dengan rotor coil. Demikian juga E, earth atau negatif, juga terhubung dengan salah satu ujung rotor coil. Demikian anak-anakku, kita pelajari tentang masalah komponen-komponen atau identifikasi komponen-komponen alternator. Nanti kita akan melanjutkan pada bagaimana cara pemeriksaan dari komponen alternator, apakah di sini masih berfungsi dengan baik atau tidak. Anak-anakku yang saya cintai, berikut Pak Mul akan sampaikan materi tentang pemeriksaan komponen alternator. Di sini sudah kita sediakan bahan dan alatnya. Bahannya di sini kita sudah ada bongkaran dari alternator, dan di sini alat ada avometer dan ada jangka sorong, di mana jangka sorong nanti kita gunakan untuk pengukuran panjang dari sikap. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan rotor coil. Nah, ini rotor coil, di mana ujung-ujung dari rotor coil akan menuju ke mana? Ke slip ring. Kita lakukan pemeriksaan kontinuitas atau hubungan terbuka rotor coil. Langkah pertama kita kalibrasi dulu. Kita hubungkan positif negatif, kita arahkan pada poin kali 1, kita putar-putar ohm adjustment sampai menuju 0. Kita lakukan pemeriksaan kontinuitas rotor coil. Kita hubungkan probe positif dan probe negatif dengan slip ring. Nah, di sini menunjukkan angka tertentu, di mana pada buku manual besar tahanan rotor coil konvensional atau tanpa menggunakan IC kisaran 3,8 sampai 4,1. Di sini dalam pengukuran mendapatkan nilai sekitar 4, maka bisa dikatakan kondisi dari rotor ini masih nyambung atau masih bagus. Tapi masih belum tentu ini bagus. Harus kita lakukan langkah pemeriksaan berikutnya dengan cara ground test rotor coil. Caranya adalah kita hubungkan probe negatif dengan salah satu bodi,
dan probe positif dengan salah satu ujung dari slip ring. Nah, di sini dari jarum avometer tidak boleh bergerak atau mempunyai nilai tidak terhingga, maka bisa disimpulkan bahwasanya kondisi dari rotor coil masih dalam kondisi bagus. Selanjutnya adalah pemeriksaan slip ring. Di sini slip ringnya masih bagus, masih mulus sehingga tidak berlubang, sehingga nanti akan mempermudah jalannya dari brush. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan pemeriksaan stator coil. Nah, ini stator coilnya. Nah, pada stator coil ada 6 ujung, di mana ada 1, 2, 3 ujung, dan di sini ada 1 ujung yang disatukan. Jadi maksudnya di sini ada 3 buah ujung yang disatukan membentuk yang namanya titik N atau netral. Pemeriksaan meliputi kontinuitas atau hubungan terbuka dari stator coil. Caranya kita hubungkan titik N di sini, terus kita hubungkan dengan ujung dari salah satu ujung stator. Di sini harus nyambung. Demikian juga di sini harus nyambung, dan di sini juga harus nyambung. Nah, ini di sini. Maka di sini bisa dikatakan kondisi dari stator bagus atau tidak terputus. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan pemeriksaan ground test stator coil. Kita hubungkan probe negatif di titik N dan satunya di atau boleh bolak-balik sama. Negatif di titik N dan positif di body, tidak boleh terhubung. Walaupun bolak-balik, demikian juga tidak boleh terhubung atau menunjukkan angka tidak terhingga. Maka di sini bisa dikatakan bahwasanya kondisi stator coil masih bagus. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan pemeriksaan dioda atau rectifier. Di sini ada 3, 1, 2, 3 di atas. Di sini juga yang bawah juga ada 3. Tidak kelihatan ini ada 3, 1, 2, 3. Kita bisa melakukan pemeriksaan seperti berikut. Nah, yang bagian atas ini adalah terminal yang atas adalah posisi negatif, di mana di sini adalah lempengan negatif. Cara pemeriksaannya adalah berikut. Kita hubungkan posisi negatif di atas, probe negatif di atas, dan positifnya di sini. Nah, harus nyambung. Di sini juga harus nyambung. Di sini juga harus nyambung. Tetapi manakala ini kita balik, negatifnya di atas, maka tidak boleh menyambung. Maaf. Ya, ini tidak boleh menyambung. Nah, ini ada sedikit kesalahan. Ini tidak boleh menyambung. Demikian juga di sini tidak boleh menyambung, dan di sini pun tidak boleh menyambung. Maka yang atas ini dikatakan dengan plat negatif. Yang bawah adalah plat positif. Caranya adalah kita hubungkan positif plat probe positif ini di plat ini, dan kita tes ini harus nyambung. Terus yang di sini juga harus nyambung, dan yang di sini juga harus nyambung. Tetapi manakala kita tukar positifnya negatifnya di plat begini, tidak boleh nyambung,
di sini pun tidak boleh menyambung, dan di sini pun tidak boleh menyambung. Maka bisa dikatakan kondisi dari tiap-tiap dioda ini dalam kondisi bagus. Nah, nanti akan berlaku juga pada saat manakala kondisi tutup harus kita pasang pun dalam kondisi seperti itu. Selanjutnya adalah kita hubungkan, kita periksa brush. Di sini brushnya kita periksa dengan menggunakan panjang brush ini dengan menggunakan jangka sorong. Demikian anak-anakku materi tentang sistem pengisian, di mana Pak Mul tadi sudah sampaikan mengidentifikasi komponen-komponen alternator dan dilanjutkan dengan cara pemeriksaan komponen-komponen alternator. Mudah-mudahan apa yang Pak Mul sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan serta ilmu kalian. Tetap semangat untuk belajar, mudah-mudahan dapat berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.